Halo semua, saya sedang berada di Museum Bank Indonesia. Ya, saya akan menyampaikan sejarah tentang VOC yang ada di dalam Museum Bank Indonesia. Disimak baik-baik ya. Sejarah Bank Indonesia. Abad 16, pada abad ke-16, tepatnya tahun 1600, bangsa Eropa mendatangi Asia Tenggara dengan tujuan mencari rempah-rempah. Di saat yang bersamaan, sudah ada banyak kerajaan yang berdiri di Nusantara dan memiliki mata uangnya sendiri dan beredar juga mata uang asing seperti picis dari Tiongkok. Kemudian, pada 1602, terbentuk sebuah maskapai dagang yang dikenal sebagai VOC. Pada masa VOC, mata uang real dari Spanyol juga sudah masuk ke Nusantara. Selanjutnya saya akan membacakan tulisan yang berada di belakang saya. Di sini terdapat tulisan nenek moyangku orang pelaut. Bukan semboyan kosong, pelaut Nusantara sudah melakukan perdagangan global sejak alaf pertama tarik umum. Dengan kapal sederhana, mereka menyeberangi samudera membawa rempah-rempah sampai Asia Barat, Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Dan di sini juga terdapat peta tentang rempah-rempah Nusantara. Di sini juga tersedia berbagai macam rempah seperti cengkeh, pala, kayu manis. Ini adalah kapal Jung Jawa. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah memiliki banyak kapal raksasa yang telah menjelajahi dunia. Kapal yang sangat terkenal dan membuat bangsa asing itu kagum, salah satunya bernama Jung Jawa. Sayangnya, kapal raksasa Jung Jawa mulai hilang dan tak dikenal oleh masyarakat saat ini. Menurut pendapat Anthony Wright bahwa kegagalan Pati Unus di Malaka salah satu penyebab hilangnya kapal-kapal besar di pesisir utara Jawa. Ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir pada pertengahan abad ke-18, kebijakannya melarang galangan kapal membuat kapal dengan ukuran melebihi 50 ton dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan memperburuk keadaan. Dan di sini ada bacaan Masa Hindia Belanda, sebuah novel yang bisa mengubah daerah jajahan. Tahun 1800, Kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Gubernur Jenderal Johannes van des Bosch menerapkan tanam paksa 1830 sampai 1870 untuk mengisi kas negara yang terkuras karena Perang Jawa. Sistem yang mewajibkan penduduk Jawa menanamkan kopi, teh, tebu, dan tembakau ini sangat menguntungkan Belanda, tapi menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Belanda, antara lain berkat novel Max Havelaar karya Multatuli, politikus dan rakyat Belanda marah. Politik etis kemudian diperkenalkan untuk memperdayakan rakyat penjajah, tetapi kemajuannya lambat. Dan di sini saya akan kasih lihat pakaian yang dari Belanda. Dan di sini pindah sedikit ada yang dari Jepang. Ini ada pakaian dari Indonesia. Masa pendudukan Jepang. Bukan hanya bank militer pun menerbitkan uang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan, militer juga menerbitkan uang inovasi. Macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang di Javasche Bank dan uang pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda tetapi dibekukan ketika perang pecah. Pada 1944, Jawa Hokkaido membentuk Fond Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Dan di sini ada bacaan tentang proklamasi Merdeka. Bank Sentral belum ada 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Keesokannya, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Amanat UUD 45 antara lain adalah pembentukan bank sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia atau modal diperoleh
dari Fond Kemerdekaan Indonesia yang kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946. Berikut ini adalah gambar-gambar mata uang dari daerah terdahulu. Ini ada gambar Deutsche Bank. Bank Jawa bukan cabang di Belanda. Pada 1824, pemerintahan kolonial membentuk Nederlandse Handelsmaatschappij atau disingkat NHM untuk menangani ekspor hasil bumi dari Hindia Belanda. Setelah peratnya usaha perkebunan dan pertambangan, para pengusaha Belanda memerlukan bank untuk membantu pengembangan usaha mereka. Pada 1828, Raja Willem mengeluarkan oktrooi yang mendasari pendirian De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi dan fasilitator perdagangan di Hindia Belanda, ikut menyetor modal awal. De Javasche Bank lantas berkembang pesat, cabang-cabangnya berdiri di berbagai kota Nusantara. Pada tahun 1891, cabang DJB juga dibuka di Amsterdam, sehingga lalu lintas pembayaran dengan Belanda makin lancar. Di gambar ini, itu menjelaskan tentang nasionalisasi De Javasche Bank. Pada 19 Juni 1951, pemerintah membentuk panitia nasionalisasi DJB. M. Saubari dan Kau Bianti dikirim ke Belanda untuk mengatur pembelian saham DJB yang diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Pada 3 Agustus 1951, pemerintah mengajukan penawaran kepada pemilik saham DJB. Dalam waktu 2 bulan, hampir seluruh saham DJB terbeli. Bank ditutup. 3 September 1997, sidang kabinet terbatas Equas Bank dan Parodis antara lain memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat sesuai dengan peraturan-peraturan perundungan yang berlaku. 8 Oktober 1997, pemerintah memutuskan meminta bantuan IMF untuk mengulangi krisis. Dalam pemberian bantuan tersebut, IMF juga mensyaratkan penutupan bank-bank yang tidak solvent. Di sini terdapat 2 ruang direksi. Di salah satu ruang kerja direksi De Javasche Bank, ini Direktur Van Rossum dan Bank Indonesia. Fungsi ruang ini awalnya dipertahankan, tapi pada 1963, Gubernur BI dan jajaran direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamim No. 2, Jakarta Pusat. Ruang kerja direksi yang interiornya masih terawat ini memiliki meja biro besar yang dilengkapi dengan kursi tamu, area tamu dengan meja bundar, lemari dinding berisi buku-buku yang dilengkapi dengan meja cuci tangan, gantungan besar, dan gantungan topi atau jas. Diorama ruangan ini menggambarkan suasana kerja sehari-hari direksi pada periode awal Bank Indonesia yang menghadapi banyak tantangan. Situasi politik tidak stabil, pemberontakan meletus di beberapa daerah, dan kondisi perekonomian bekerjanya di tempat. Mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini ada ruang sang pemimpin. Ruangan ini pernah menjadi tempat berkantor jajaran direksi De Javasche Bank pada masa Bank Indonesia. Ruang ini difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Gubernur BI yang pernah berkantor di sini adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. Lukman Hakim, Mr. Sutika Slamet, dan Mr. Sumarno. Ruang kerja gubernur yang interiornya masih terawat ini memiliki meja biro besar yang dilengkapi dengan kursi tamu, area tamu dengan meja bundar, lemari dinding berisi buku-buku yang dilengkapi dengan meja cuci tangan, gantungan besar, dan gantungan topi, serta lukisan cat minyak. Dan di sini terdapat tempat segala kebijakan bermula. Susunan anggota direksi De Javasche Bank dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pada saat De Javasche Bank berdiri tahun 1828 sampai oktrooi 4, direksi terdiri atas 5 orang, yaitu seorang presiden, seorang sekretaris, dan 3 orang direktur. Presiden dan sekretaris De Javasche Bank diangkat oleh Gubernur Jenderal atas persetujuan Raja. Dan di sini ada emas yang kita bisa pegang sendiri. Dan berikut ini ada penjelasannya. De
di sini ada emas moneter Indonesia. Ada yang sempat melancong ke Australia dan Afrika Selatan. Emas dan emas. Sejak zaman dahulu, emas digunakan sebagai standar satuan nilai karena nilainya yang tinggi. Logam mulia ini disukai karena stabil, tidak lekang ditelan masa dan bersifat universal karena selalu diterima di setiap tempat. Apa hubungan emas, uang, dan bank? Dahulu, setiap kelompok masyarakat memiliki sistem satuan nilainya sendiri. Meluasnya perdagangan memunculkan kebutuhan mata uang universal yang dapat diterima masyarakat luas. Ide ini terwujud dan bentuk banknotes uang kertas bank yang dikeluarkan oleh bank. Namun, di awal kemunculannya, banknotes tersebut tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat luas. Dan berada di Museum Bank Indonesia. Jadi masterpiece-nya kita itu ada yang namanya ruangan numismatik. Di ruangan numismatik ini semua uang atau koleksi atau perjalanan uangnya kita mulai dari zaman kerajaan sampai dengan yang berlaku sekarang ada di ruangan numismatik, tapi ada penambahan khususnya itu yaitu di mata uang negara lain. Jadi nanti kalian bisa melihat mata uang mulai dari benua Amerika, kemudian Australia ada juga di sana, Asia juga ada, Eropanya juga ada, Afrikanya juga. Oh ya. Selain kita ada koleksi, yaitu tadi ada ruangan numismatik, kita juga ada koleksi gold bar. Terus kita juga di sini dilengkapi untuk semua spot yang ada di Museum Bank Indonesia, beberapa spotnya sudah dilengkapi dengan multimedia sehingga generasi milenial dan juga Gen Z tetap bisa menikmati seputar kebijakan Bank Indonesia dari masa